Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Stefanus Gira Santoso. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang RPS mata kuliah Human Relationship in Organization dan juga hasil penelitian peran kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan employee engagement karyawan di era digital pada perusahaan retail mass market, dan juga ada wawancara narasumber dari perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan RPS mata kuliah ini. Mata kuliah Human Relation in Organization merupakan mata kuliah wajib pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945. Maka kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami hubungan antara manusia dalam organisasi guna mencapai tujuan organisasi secara efektif. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, memimpin dan mengelola tim serta individu agar mampu mencapai tujuan organisasi secara optimal. Yang kedua, bekerja sama dengan berbagai individu yang memiliki latar belakang budaya dan karakter yang berbeda. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif dan profesional dalam berbagai situasi bisnis dengan berbagai pihak terkait. Deskripsi singkat mata kuliah ini membahas berbagai perilaku manusia sebagai anggota organisasi, khususnya dalam proses komunikasi, interaksi sosial, dan kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Pembelajaran mencakup konsep dasar human relation, motivasi, komunikasi, kepemimpinan, hingga etika dalam hubungan antar manusia di dalam lingkungan organisasi. Materi pokok perkuliahan ini meliputi pengertian dan perkembangan human relation, ruang lingkup human relation, faktor manusia dalam human relation, dinamika kelompok, permasalahan manusia dan penyelesaiannya, motivasi dan motif, human relation sebagai kegiatan komunikasi, counseling sebagai teknik human relation, diskusi kelompok, kepemimpinan, etika dalam human relation. Metode pembelajaran ini dilaksanakan menggunakan metode blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran melalui LMS atau Learning Management System. Metode yang digunakan antara lain drama, diskusi kelompok, presentasi, discovery learning, smart group discussion, dan studi kasus. Kesimpulan, mata kuliah Human Relation in Organization terancang untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membangun hubungan interpersonal, komunikasi yang efektif, kerjasama tim, serta kepemimpinan di lingkungan organisasi. Kompetensi tersebut singkat penting bagi mahasiswa manajemen dalam menghadapi dunia kerja dan bisnis di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudul Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Meningkatkan Employee Engagement Karyawan di Era Digital pada Perusahaan Retail Mass Market. Yang pertama, latar belakang dan rumusan masalah. Kita semua menyadari bahwa era digital telah membawa disrupsi yang luar biasa di skala lini sektor industri, tidak terkecuali pada industri retail. Digitalisasi menuntut perubahan sistem kerja yang cepat, adaptasi teknologi yang masif, dan pola komunikasi yang serba instan. Di tengah badai perusahaan ini, tantangan terbesar organisasi bukan lagi sekedar infrastruktur, melainkan faktor manusia. Bagaimana cara mempertahankan employee engagement atau keterikatan karyawan di era digital? Karyawan yang memiliki engagement tinggi adalah motor bergerak produktivitas dan loyalitas perusahaan. Sebaliknya, ketika keterikatan itu runtuh, yang terjadi adalah penurunan kinerja dan tingginya angka turnover. Di sini peran penting gaya kepemimpinan diuji. Kami mengkaji kepemimpinan transformasional, sebuah pendekatan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia atau human centric melalui 4 dimensi utama. Yang pertama, idealis influence,
Yang kedua, inspirational motivation. Yang ketiga, intellectual stimulation. Dan yang terakhir, individualist consideration. Melalui penelitian kualitatif deskriptif ini, kami merumuskan masalah mendasar, bagaimana pengaruh nyata dari penerapan gaya kepemimpinan transformasional ini terhadap tingkat keterikatan karyawan di era digital, khususnya pada tantangan nyata di rise market. Yang dua, metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai dari bulan Maret hingga Juni 2026, bertempat di Universitas 17 Agustus 1995, Surabaya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kami menggunakan teknik purposive sampling untuk menggali fenomena ini secara mendalam. Melalui pendekatan tematik, informan kami merupakan representasi dari generasi muda pekerja, yaitu generasi Z, yang hidup dan beraktivitas langsung di dalam pusaran ekosistem kerja digital. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam atau in-depth interview, studi pustaka, serta dokumentasi struktur untuk memastikan keandalan hasil yang diperoleh. Hasil pembahasan ini, berdasarkan hasil analisis data tematik yang kami lakukan, ditemukan 4 poin krusial yang saling bertalian. Yang pertama, penerapan kepemimpinan transformasional. Informal menyatakan bahwa pemimpin yang komunikatif, terbuka terhadap masukan, dan bersedia memberikan contoh langsung secara signifikan, mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman dan meningkatkan moral kerja. Yang kedua, komunikasi di era digital. Penggunaan platform digital seperti WhatsApp, Zoom, dan Google Meet terbukti mempercepat koordinasi. Namun, penelitian ini juga menggarisbawahi adanya set effect berupa potensi miskomunikasi akibat minimnya interaksi emosional secara langsung. Yang ketiga, pemicu employee engagement. Keterikatan emosional karyawan muncul secara organik ketika mereka merasa dihargai, didengarkan, dan diberikan perhatian secara individual oleh pemimpinnya. Yang keempat, dampak pada produktivitas, komitmen, dan rasa tanggung jawab karyawan terhadap target perusahaan meningkatkan tajam sejalan dengan hadirnya dukungan psikologis dan arahan yang jelas dari sang pemimpin. Secara teoritis, kepemimpinan transformasional bertindak sebagai katalisator yang menjembatani teknologi, strategi, dan aspek kemanusiaan organisasi. Di era digital yang kaku, sentuhan perhatian individual atau individualist consideration dan stimulasi intelektual dari seorang pemimpin justru menjadi perekat emosional yang membuat karyawan bertahan dan terus berinovasi. Kesimpulan dan saran dari kelompok kami, kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam meningkatkan employee engagement karyawan di era digital. Gaya kepemimpinan ini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan strategi manajemen SDM agar organisasi dapat meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami menunjukkan beberapa saran praktis. Yang pertama, bagi organisasi, segera terapkan dan formulasikan program pelatihan gaya kepemimpinan transformasional secara berkesinambungan bagi jajaran manajemen. Yang kedua, bagi kepemimpin, tingkat kualitas komunikasi digital agar tidak sekedar transaksional tetapi juga transformasional, fokus pada kejelasan informasi dan kurangi potensi miskomunikasi. Yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, kami menyarankan pengembangan riset ke depan dengan cakupan sampel narasumber yang lebih luas agar luaran penelitian ini dapat dikembangkan menjadi sebuah buku referensi ilmiah yang utuh. Dan juga di sini ada wawancara sama narasumber dari perusahaan Rise Market.
Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 ini mau izin bertanya dengan Bapak siapa? Krisna. Bapak Krisna. Baik, Bapak Krisna, saya mau bertanya tentang karyawan di pada era digital seperti ini, Pak. Oke, yang pertama, bagaimana Anda menerapkan kepemimpinan transformasional dalam membimbing karyawan di rush market pada era digital ini? Membimbing karyawan dalam era digital, yang pertama mungkin memberikan pengetahuan tentang perubahan digital di era digital sekarang. Terutama mungkin juga ada beberapa teman-teman area atau teman-teman yang lain ini masih awam tentang digitalisasi ini kan. Sekarang untuk digital kan mempermudah kita dalam segala hal. Nah, itu kita pasti perlu namanya pembiasaan ataupun materi-materi ataupun informasi tentang digital ini. Habis dari materi itu pasti kita nanti coba contoh terapkan. Dan untuk yang sudah berjalan di range market itu kan ada yang namanya form digital yang sebelumnya mungkin kita masih tulis dengan manual, pakai pulpen, terus menggunakan kertas, dan sekarang itu kita udah tidak pakai. Jadi untuk sekarang kita sudah digital. Itu memang waktu awal-awal itu dari perpindahan dari manual ke digital itu pasti ada proses. Itu yang kita berikan ke karyawan untuk mencoba trial and error selama kurang lebih sebulan. Nah, setelah sebulan sudah clear ya itu kita jalankan sampai saat ini. Oke. Ya, Pak. Untuk selanjutnya, Pak Krisna, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai supervisor dalam menjadi employee engagement karyawan? Dalam menghadapi tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai supervisor dalam menjaga employee engagement karyawan. Oke, menjaga employee engagementnya itu paling ya kita sebagai atasan kita pasti kita juga tidak bisa dilihat kadang baik atau buruk ya. Kita harus menerima itu karena kita sebagai atasan kan juga pasti ada yang namanya mungkin dinilai kurang baik atau dinilai jelek atau dinilai apapun ya itu harus kita terima. Tapi gimana caranya kita sebagai atasan itu juga harus memperhatikan job-job ataupun tanggung jawab atasan baik untuk timnya, baik untuk bawahannya, itu yang harus kita tetap jalankan walaupun di luar sana mungkin ada yang nggak suka dengan kita atau nggak suka dengan kepemimpinan kita, ya itu memang mau tidak mau harus kita tetap jalankan dan tanpa harus ada namanya personal branding. Itu sih kalau dari saya. Baik, Pak Krisna. Oke, sebelumnya saya dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 izin mau bertanya tentang karyawan tentang SUV di era digital ini, Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Nama saya Hadi. Oke, untuk Bapak Hadi, kita langsung aja, Pak, ya, dengan pertanyaannya, yaitu yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang cara supervisor di rush market memimpin dan membimbing karyawan di era digital? Kalau sekarang kan zamannya digital ya, mungkin perkembangan zamannya sudah mengikuti era digital ya untuk supervisor cara memberi masukan, terus membimbing, terus tentang masalah kerja, karena kan semua sudah digital. Tahu saya sih sudah mulai ke arah digital. Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk Pak Hadi, apakah supervisor memberikan motivasi yang membuat Anda lebih semangat dalam bekerja? Jelaskan. Kalau semangat sih ya. Iya. Karena saya kan sebagai seorang bawahan dari supervisor, kalau tidak dikasih semangat kan ya gimana ya? Rasanya kan kayak cuma-cuma gitu. Iya. Supervisor kasih semangat itu selalu dikasih semangat. Nah, baik.